Sebelumnya, perkenalkan nama aku Stella Ramadhani Zahra dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 4 Malang. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang ancaman-ancaman ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya pasti kan udah tahu kan ya tentang masalah-masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Yaudah deh, kita closing aja, bye-bye. Enggak, bercanda. Jadi karena udah pada kenal aku nih ya, kali ini aku bakal temenin kalian ngobrol-ngobrol santai selama kurang lebih 10 menit ke depan. Nah, kira-kira udah pada tahu nggak kita di 10 menit ke depan itu bakal bahas apa? Nah, bener banget. Jadi, kita bakal bahas ancaman ekonomi yang ada di Indonesia. Yeay! Nah, kayaknya kalau dibayangin nih ya, ngobrol 10 menit itu pasti bakal haus banget gak sih? Nah, kebetulan temen aku udah nyediain minuman teh manis nih. Silahkan. Monggo. Makasih. Kok minumnya 3? Oh iya, lupa bilang, jadi teman-teman sendiri tuh kan gak enak kan ya, apalagi ngomong sendiri. Jadi kali ini aku bakal ngundang 2 teman aku yang pastinya cantik-cantik banget nih. Selamat datang, silakan masuk. Duduk. Waduh, baru datang udah kecium banget nih wanginya. Langsung aja kenalan sama teman kita yang lagi nonton. Halo, saya. Pakai saya apa aku nih? Bebas, asal jangan gue aja. Oke. Pakai aku ya. Perkenalkan, aku Nafisa Chandrawijaya dari 10 MIPA 4. Selanjutnya, Aku Esi Ayu Husnia dari 10 MIPA 4. loh, kalian tuh sama? Kita sama dong. Nah, sebenarnya kenapa sih aku atau kami dan tim sepakat untuk memilih topik ancaman ekonomi yang ada di Indonesia? For your information aja, sebelumnya kami udah berbincang-bincang mengenai masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Dan sempat kepikiran bahwa bangsa Indonesia kan sangat beragam kan ya. Iya. Dan untuk menghadapi perbedaan itu kan pastinya juga nggak selamanya dan mulus. Iya. Sebenarnya selain ekonomi banyak ya. Benar, ada ancaman selain ekonomi. Tapi kan ekonomi sangat berhubungan banget dengan kehidupan sehari-hari kita kan. Iya, dari ujung kampus sampai ujung kaki pasti kan kita juga butuh uang kan ya. Iya, bener benar banget. By the way, dari tadi kan kita udah banyak ya nyinggung tentang masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, menurut saya sendiri, apa sih pengaruh kalau ekonomi Indonesia itu terancam? Emang bisa mempengaruhi kesatuan bangsa Indonesia? Menurutku sih bisa ya, karena masalah ekonomi ini juga dapat mengancam kesatuan yang ada di Indonesia juga. Contohnya seperti saat kita menghadapi globalisasi dalam aspek ekonomi. Banyak produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri kita, seperti Pizza Hut, McDonald, Wendy's, dan lain-lain. Dan hal itu, masyarakat dalam hal itu lebih menyukai produk luar negeri dibandingkan dengan produk dalam negeri. Dan hal itu juga menyebabkan rasa nasionalisme dalam diri masyarakat Indonesia itu menjadi menurun. Oh gitu ya, jadi bisa berpengaruh juga. Aku sih sering banget ya dengerin tentang globalisasi. Nah, menurut Desti sendiri, gimana sih cara menghindari kesalahpahaman globalisasi itu sendiri? Globalisasi ya. Menurut sumber yang pernah saya baca, globalisasi itu adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Ya, masalah ekonomi juga dapat mengancam integrasi bangsa juga loh. Waduh, ada kata yang sering aku denger nih, tapi aku nggak tahu artinya apa. Sebenarnya apa sih integrasi itu? Integrasi itu kayak suatu proses penyatuan atau kesatuan. Oh, berarti integrasi ini berhubungan dengan kesatuan nasional ya? Iya, benar banget. Sebenarnya masalah ekonomi juga harus dipikirkan dengan matang-matang, karena kebanyakan orang kan kebanyakan mikir kalau masalah ekonomi ini cuma masalah ya di bidang ekonomi, padahal aslinya itu juga dapat berdampak ke ketentraman bangsa kita juga. Berarti masyarakat dan pemerintah harus pay attention lebih ya terhadap masalah atau ancaman ini. Iya, benar. Kita udah bahas banyak banget nih tentang masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Udah banyak sih, masih seperempat. Ada yang kelupaan. Iya. Sebenarnya apa sih ancaman di bidang ekonomi itu? Ancaman di bidang ekonomi itu, menurut Kemendikbud,
yaitu terancamnya kedaulatan perekonomian dikarenakan terbukanya peluang-peluangan produk global yang masuk ke dalam pasar domestik. Oh gitu. Ya, Oke, kita catat. Kayaknya lebih enak dikasih contoh langsung ya. Bisa diuji contoh nggak? 2 aja. Masing-masing satu. Terserah mau siapa dulu. Bisa dulu juga boleh. Oke, mungkin yang bisa diamati langsung sih kesenjangan ekonomi kayaknya. Kesenjangan ekonomi ya, benar-benar. Sebenarnya apa sih kesenjangan ekonomi itu? Mungkin lebih dikenal dengan jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Oh gitu. Tapi emang seberpengaruh itu ya? Iya, karena kesenjangan yang terlalu besar cenderung merugikan. Karena kesenjangan pendapatan dan pemusatan kekayaan mampu menghambat pertumbuhan jangka panjang. Pada tahun 2011, penelitian Dana Moneter Internasional menunjukkan bahwa kesetaraan pendapatan yang lebih besar, berkurangnya kesenjangan, meningkatkan durasi pertumbuhan ekonomi sebuah negara dengan lebih cepat dibandingkan dengan perdagangan bebas, investasi asing, korupsi pemerintah yang rendah, dan uang luar negeri yang rendah. Oh jadi gitu ya. Kalau isi sendiri gimana? mungkin di lingkungan sekitar sih yang lagi rame persaingan bebas ya. Apa itu? Persaingan bebas yaitu semua wirausahawan atau pembisnis bersaing dalam bidang usahanya masing-masing. Tiada batasan-batasan tertentu. Apalagi zaman sekarang, orang luar banyak yang membuka bisnis di Indonesia, begitupun sebaliknya. Jadi, kita harus mempersiapkan diri untuk memasuki persaingan global ini. Kayak kalau misalnya kita mau beli baju, skincare, dan lain-lain, kita masih sebagian besar bergantung pada produk impor ya. Apalagi sekarang yang sedang tren skincare ala-ala Korea gitu. Iya sih bener banget. Biasanya ya aku kalau beli skincare itu juga masih produk luar negeri. Nah, itu arus globalisasi yang pesat ini menyebabkan ketergantungan kepada perusahaan-perusahaan multinasional. Sehingga laju industri yang berasal dari lokal tidak dapat berkembang dengan baik. Dan industri oleh perusahaan multinasional ini menyebabkan munculnya budaya konsumtif bagi masyarakat lokal yang menyebabkan mematikan unit usaha yang berasal dari lokal. Dan juga munculnya gaya hidup yang menganggap bahwa tren itu bagus, jadi kelihatan keren, dan tren-tren baju yang berasal dari luar banyak diikuti. Nah, itu bisa menyebabkan lunturnya budaya rasa asli Indonesia itu sendiri. Gitu. Oh jadi gitu. Ya. Nah udah mulai paham nih ya tentang masalah ekonomi yang ada di negara Indonesia ini. Kalau tadi kita bahas tentang contoh di lingkungan sekitar, nah menurut Mbak Esti gimana sih contoh di negara Indonesia ini? Kalau menurut aku sih kemiskinan ya. Bener, kemiskinan sih. Oh kemiskinan ya. Kalau gitu kita akan kupas tuntas tentang masalah kemiskinan. Sekarang kita bahas tentang masalahnya dulu. Yang pertama kan kalau di sosial media biasanya kan banyak ya yang kayak kelihatan megah mewah gitu. Nah, apa benar masyarakat miskin di Indonesia ini masih tergolong tinggi? Masih sih, karena menurut data dari BPS September 2022, persentase kemiskinannya itu masih 9,57%. Tergolong banyak ya. Iya. Kalau menurut Mbak Esti, gimana sih kemiskinan itu? Kemiskinan itu ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, contohnya makanan, pakaian, pendidikan, perumahan yang layak, dan perawatan kesehatan, itu semua dapat dikatakan dalam keadaan miskin sih menurutku. Nah, pasti punya faktor kan? Sekarang apa sih faktor kemiskinan itu? Dalam hal sumber daya yang terbatas, organisasi politik, kurangnya pengetahuan, serta keterampilan, hal itu semua merupakan faktor utama penyebab kemiskinan. Salah satunya kan ketatnya persaingan dalam pemenuhan kebutuhan. Sumber daya alam yang kita miliki ini tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang dimiliki oleh manusia. Sehingga manusia ini harus bijak dalam memenuhi kebutuhannya agar semua kebutuhannya terpenuhi. Nah, kurangnya koneksi atau keterlibatan sosial, pengetahuan, serta sumber daya keuangan merupakan faktor sekundernya.
Nah, yang disebutkan oleh Nafisa tadi merupakan penyebab alaminya atau penyebab yang berasal dari individu itu sendiri, dan penyebab non-alaminya berasal dari lingkungan. Nah, jadi sebenarnya banyak ya faktor penyebab kemiskinan itu. Nah, bisa dijelasin nggak? Satu aja. Seperti yang dikatakan Mbak Nafisa tadi kan, salah satu penyebab kemiskinan adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, gimana pertumbuhan penduduk yang tinggi tadi itu bisa mengancam pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia? Jadi Indonesia kan termasuk salah satu negara berkembang di Asia Tenggara dan dia menduduki posisi nomor 5 sebagai negara dengan penduduk terbanyak. Berdasarkan penelitian Robert Eastwood dan Michael Lipton tahun 1998. Kalau nggak salah judul penelitiannya itu Impact of Change in Human Fertility on Poverty. Penelitian ini menerangkan bahwa fertilitas yang lebih tinggi akan meningkatkan kemiskinan, baik memperlambat pertumbuhan ekonomi maupun dengan membelokkan distribusi terhadap penduduk miskin. Tingginya angka fertilitas akan membuat jumlah penduduk yang belum produktif meningkat. Akibatnya akan meningkatkan beban ketergantungan atau dependensi rasio ini meningkat. Untuk memasuki umur produktif secara ekonomis, masih diperlukan investasi yang besar dalam bidang pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, di mana apabila pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terdistribusi secara merata di seluruh daerah di Indonesia, maka akan menurunkan angka kemiskinan yang ada. Ada salah satu teori dari seorang David Ricardo, yaitu seorang pelopor ekonomi terkenal dari Inggris, yang mengemukakan pendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi akan menimbulkan peningkatan jumlah tenaga kerja karena penghasilan hanya cukup untuk standar hidup minimum atau subsistence level. Oh, jadi gitu ya. Jadi udah terjawab sudah pertanyaan aku. Seperti yang udah dikatakan Nafisa tadi, kalau tentang solusinya kan juga harus pikirin juga. Nah, kira-kira apa sih solusi dari kemiskinan ini dan saran apa yang bisa diberikan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan ini? Kalau menurut aku ya, pemerintah itu harus lebih fokus dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya, dalam bidang pendidikan dan kesehatan ini menjadi dua pilar utama dalam ekonomi yang dapat menjadikan investasi jangka panjang bagi negara. Saat pendidikan dan kesehatan ini meningkat, akan meningkatkan kualitas produktivitas, yaitu penduduk dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian dan dapat mengurangi jumlahnya kemiskinan. Gitu. Dan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya alam yang ini, maka dapat dilakukan dengan mengontrol pertumbuhan penduduk. Kalau bisa ya dengan sosialisasi dini kepada siswa dan siswi yang SMA supaya agar mereka nanti menikah tidak memiliki banyak anak. Ya mungkin bisa diatasi dengan menggunakan KB atau alat kontrasepsi saat berhubungan suami istri gitu. Waduh, jadi 2 anak itu udah cukup ya. Iya, sudah cukup. Namun sebenarnya banyak sih upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ini. Namun yang kita bahas adalah salah satu upayanya dengan meningkatkan UMR atau upah minimum regional. Di mana SDM yang kita miliki kan memiliki kualitas yang cukup rendah, sehingga jam produktivitas yang dihasilkan juga rendah. Dan begitu pula dengan UMR yang didapatkan juga rendah, begitupun sebaliknya. Maka hal yang dapat kita atasi untuk mengatasi ketertinggalan adalah dengan meningkatkan produksi pendidikan. Pendapatan yang tinggi akan meningkatan konsumsi yang dapat menurunkan kemiskinan itu. Kenaikan upah minimum ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang layak untuk masyarakat, serta agar konsumsi masyarakat meningkat. Konsumsi masyarakat yang meningkat akan meningkatkan dan mendorong usaha-usaha baru bermunculan, serta dapat berdampak pada perekonomian dan keseluruhan. Nah, jadi teman-teman, jadi untuk semua jangan lupa semangat untuk mencari ilmu, sekolah yang tinggi-tinggi, karena ilmu itu bukan untuk mencari gaji yang tinggi, tapi juga bisa digunakan untuk investasi jangka panjang. Jangan lupa diimbangi dengan pengalaman ya, karena teori pun itu nggak cukup, harus diimbangi dengan praktek.
Waduh, gak kerasa ya teman-teman, kita udah bahas banyak banget tentang masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, saya akan mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang sudah meluangkan waktunya dan sudah berbagi ilmu kepada saya, penonton, dan teman-teman yang ada di belakang kamera. Ayo teman-teman, silakan sini. Wis ya rasakno. Halo. Sampai jumpa di podcast Selanjutnya. ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Sekolah yang tinggi-tinggi. Sekolah tinggi-tinggi dong. Nanti sekolah tinggi kok. Lah, sekolah yang tinggi-tinggi. Sekolah yang tinggi-tinggi. Malah ketawa Dan rekam. Oh, penuh nabi kok. Nah, ya biru ya. Apa sih anjir orang kayak BTS gitu-gitu. Kamu kan ini anak itu juga langsung ke sini. Cuma apa tak sayang? Kalau zaman tuh. Dihapus ya. Dihapus agak lepas selesai. Aja dihapus kita selesai. Enggak. Kita. Ayo masuk deh. Ayo masuk. Tadi nongkrong apa ya? Jangan. Untung itu dulu. Jangan pernah. Sorry. Kalau hapus pakai apa saja dari Tiki, Toro, kita, senyum. Bisa lagi. Lah, kok nih waktu? Iya. Baik. Iya, Ayo sayang.